Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para guru-guru kami yang kita muliakan, Bapak, Ibu-ibu, para orang tuaku, jamaah Masjid Raya Syekh Aman Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah atas segala rahmat dan petunjuknya, semoga kita tetap istiqamah di jalan Allah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tausiah zuhur singkat kita pada hari ini, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Shadaqallahul azim. Ada di antara manusia itu ketika dia mendapatkan kemuliaan, dia merasa mendapat nikmat, lalu dia berkata, "Oh, Tuhanku sudah memuliakan aku." Sebaliknya ketika rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berusaha sekuat tenaga, pontang-panting bekerja siang dan malam, tetapi rezekinya tak kunjung banyak berlimpah, maka dia berkata, "Rabbi ahanan, oh Tuhanku sudah menghinakanku." Kalla bal la tukrimul yatim. Tidak, itu adalah prasangka yang salah, kata Allah. Justru orang-orang yang mendapatkan nikmat dan kemuliaan itu, justru mereka tidak peduli dengan anak yatim, tidak mau menolong atau memuliakan anak yatim. Toh mereka juga tidak mengajak sesama dan dirinya sendiri untuk membantu dan memberi makan orang-orang miskin. Bahkan mereka mewarisi harta dengan cara yang halal dan haram dicampur adukkan. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka sangat mencintai harta dunia mereka. Sehingga ini tidak bentuk dari sebuah kemuliaan dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini bersifat umum. Apalagi di situ disebut al-insan. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Zuhaili menyebut al-insan di situ bukan bermakna orang-orang kafir saja, tetapi orang-orang Islam juga, seorang muslim juga bisa juga mengalami hal yang sama. Ketika dia mendapatkan kemuliaan, dihormati orang, karirnya cemerlang, dapat jabatan, rezekinya dimudahkan, usahanya lancar, anak-anaknya sukses, dipandang dan dipuji-puji orang, dia menyangka hari ini Allah sudah mengangkat derajatku. Tuhan telah memuliakanku, katanya. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, sebaliknya dia tidak mendapatkan usaha yang lancar. Apa yang dia inginkan, apa yang dicita-citakan tidak dapat. Justru dia berkatakan, oh Tuhan sudah menghinaku. Tuhan sudah menghinakanku. Sudah membuat aku tidak berdaya apa-apa. Tuhan pula disalahkannya. Bahkan juga dia pandang orang lain begitu juga. Ketika orang dapat kemuliaan, dia anggap Allah memuliakan orang itu. Tapi ketika seseorang yang lemah, yang tak populer, yang tak dikenal orang, yang datang dan pergi di tengah-tengah orang, tak ditegur orang, dia anggap itu Tuhan sedang menghinakan dia. Tidak, kata Allah. Ayat ini menegaskan tidak. Kalaulah benar orang-orang yang punya harta dan orang-orang yang dimuliakan oleh sesamanya itu benar-benar dimuliakan Allah, maka tandanya 4 tadi. Dalam konteks ayat ini, pasti dia akan menyantuni orang-orang yatim, anak-anak yatim. Tapi kalau orang punya harta, punya kelebihan, dia tidak peduli sama orang-orang
tidak peduli pada anak yatim, justru itu adalah orang-orang yang sedang dihinakan oleh Allah. Dalam terminologi lain ini disebut dengan istidraj. Nampak dia mulia, nampak banyak nikmat, tapi bukan karena kemuliaannya, tetapi Allah sedang memberikan bala dan azab untuknya. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang terkena bencana musibah itu bukan orang kehilangan harta dan benda, tetapi sesungguhnya orang yang mendapat musibah yang besar itu adalah ketika dia tidak lagi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk memuliakan anak-anak yatim. Maka kalau kita menjadi yang dimuliakan, ingin dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat di sekeliling kita. Ada enggak anak-anak yatim dalam keluarga besar kita? Mungkin kemanakan kita, mungkin anak sepupu kita, anak dua pupu kita, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga kita. Maka sudahkah kita membantu mereka? Tidak bisa tiap hari sekali sebulan. Tidak bisa sekali sebulan, sekali 6 bulan. Tidak bisa sekali 6 bulan, sekali setahun. Kalau sekali setahun bolehlah, tapi banyak bantuannya. Tapi biarlah sedikit, tapi sering. Karena mereka butuh santunan dan perhatian dari kita. Tapi kalau orang punya kemampuan tidak peduli terhadap itu, maka mereka justru sedang dihinakan oleh Allah. Begitu juga yang kedua, mereka peduli pada orang-orang miskin. Dia saling mengajak yang lain untuk membantu orang miskin, bukan justru memeras orang-orang miskin agar dia tetap dimuliakan, agar dia tetap mendapat tempat terhormat. Justru dia memiskinkan orang-orang lain. Korupsi misalnya, menzalimi orang misalnya, mengambil hak orang misalnya. Bukan justru menolong orang miskin, tapi malah memiskinkan banyak orang. Kalau ini yang terjadi, walaupun dia dihormati orang, walaupun dia dielukan orang, ketika dia datang ke sebuah majelis orang berdiri menyambutnya, tapi ketika dia memiskinkan banyak orang, justru sesungguhnya Allah sedang menghinakan dia, bukan memuliakan dia. Begitu juga yang ketiga, dia dapat warisan harta, tapi justru tidak cara yang adil. Harta yang dia warisi tidak dibagi secara syariat, tidak menggunakan ilmu faraid misalnya. Sehingga ada orang-orang yang teraniaya, ya hak orang lain yang dia makan di situ. Ini juga bukan bentuk wujud dari kemuliaan yang Allah berikan padanya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, karena mereka sangat mencintai harta mereka. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 64 dikatakan, iblis dan setan itu bersumpah kepada Allah untuk memperdaya keturunan Adam itu. Lalu Allah mempersilahkan, ya ditangguhkan, dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Bahkan Allah mengatakan, wasarikhum fil amwali wal aulad. Bersekutulah engkau iblis dengan manusia-manusia yang seperti tadi dalam persoalan harta dan anak-anak mereka. Dalam tafsir dikatakan bagaimana bentuk persekutuan manusia dengan setan dan iblis itu. Mereka mencari harta, tidak memikirkan halal dan haram. Mereka gunakan harta juga tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka timbun harta itu hanya untuk kepentingan dan kenikmatan semata. Apa yang dimaksud dengan bersekutu dengan anak-anak mereka? Karena anak juga orang bisa seakan mendapat nikmat dan kemuliaan dalam hidup. Tapi kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, orang yang bersekutu dengan iblis dalam persoalan anak adalah orang yang lalai mendidik anaknya untuk mengenal Allah. Dia lalai untuk mendidik anaknya agar taat beragama. Orang yang tak peduli mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, maka sesungguhnya mereka sedang bersekutu dengan iblis. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di akhir Al-Fajr ini Allah tutup dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang selamat itu adalah orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan orang yang tenang kalbunya itu, jiwa yang mutmainnah itu adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub, yaitu orang yang selalu berzikir maka kalbunya akan mutmainnah. Maka jiwanya nanti akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Zikir di situ. Dalam surah Al-Munafikun ayat 9 terhubung juga ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa auladikum la tulhikum amwalukum wa auladikum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun.
Jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta-harta dan anak kamu dari berzikir mengingat Allah. Kalau itu yang terjadi, maka kamu jadi orang yang rugi. Maka bagaimana kita mengatasi persoalan tadi supaya kita tetap mulia di hadapan Allah, bukan mulia saja di hadapan manusia? Maka kita harus memiliki kalbu yang mutmainnah dengan berzikir kepada Allah. Sehingga harta yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk membantu sesama. Umat Islam itu diajarkan Rasulullah, seperti dicontohkan Rasulullah, kita harus menguasai ekonomi. Tetapi ekonomi itu bukan menindas orang, tetapi penguasaan ekonomi itu untuk berdakwah menolong Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipraktekkan oleh Muhammad dan istrinya Siti Khadijatul Kubra. Ketika Rasulullah lelah, kemudian dia tertidur di pangkuan Khadijah, meneteslah air mata Khadijah mengenai pipi Rasulullah. Begitu dia sadar, kenapa engkau menangis wahai istriku? Dulu engkau orang terpandang, hartamu sangat banyak, engkau dipuji-puji dan dimuliakan orang. Sekarang habis hartamu semua, engkau dihina orang, dicaci maki orang. Apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad wahai Khadijah? Jawab Siti Khadijah ketika itu, aku sedih bukan karena kehilangan harta, tapi aku sedih melihat perjuanganmu yang dihina-hina orang itu, sementara dakwahmu belum juga berhasil. Ini periode Mekah soalnya. Dan ketika itu berkata, wahai suamiku, jika Allah menakdirkanku wafat lebih dulu dari engkau, sementara engkau masih berjuang berdakwah, aku tak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang tinggal hanyalah tulang belulangku. Kalau itu masih bisa kau gunakan ya Rasulullah untuk menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, membuat jembatan, gadilah kuburku. Gunakan itu tulang belulangku untuk menjadi jembatan. Begitu romantisnya cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah. Kaya raya dia, tapi sesemua itu dia gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Kepada Allah kita bermohon, semoga kita menjadi orang-orang yang dapat petunjuk Allah, memiliki harta dan anak-anak, dan itu membuat kita mulia bukan di hadapan manusia saja, tapi kita berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.